coba untuk berhenti membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Apa yang kita lihat seperti di sosial media atau apapun itu hanyalah sebagian dari ceritanya mereka. Ngobrol dan cerita di Anyaman Jiwa yuk. Tenang, kamu gak sendiri kok. Sobat Medio, podcast Beginu yang dibawakan oleh Wisnu Nugroho, pemimpin redaksi Kompas.com, siap bekali kamu dengan obrolan penuh wisdom mulai dari Dahlan Iskan, Najwa Shihab, Jason Ranti, dan sosok inspiratif lainnya. Persembahan Medio Podcast Network by KG Media dan Kompas.com hanya di Spotify. Halo, saya Fafa, teman Halo Jiwa Indonesia. Podcast Anyaman Jiwa, episode kali ini berbeda dari sebelumnya. Saya akan bercerita pengalaman saya melalui fase quarter life crisis. Sebelum mendengarkan obrolan kali ini, jangan lupa follow dan beri rating terbaikmu untuk podcast Anyaman Jiwa di Spotify. Serta nyala tekan notifikasinya ya, supaya kamu bisa terinfo setiap ada episode terbaru yang tayang di hari Rabu dan Jumat. Pasti kamu sering dengar kata quarter life crisis, atau kita bisa sebut dengan krisis seperempat abad yang sering dialami oleh orang dewasa muda. Nah, quarter life crisis adalah suatu masa saat seseorang mengalami krisis emosional. Dan fase ini terjadi ketika seseorang harus membuat pilihan dalam hidup mereka. Fase quarter life crisis biasanya dialami oleh orang di usia 18 hingga 30 tahun. Dan krisis ini diawali dengan mempertanyakan diri sendiri, kehilangan identitas, atau bahkan mempertanyakan pilihan karir mereka. Saya di sini ingin bercerita kepada teman-teman bagaimana saya mengalami quarter life crisis. Nah, ini semua terjadi ketika saya berumur 20-23 tahun. Dalam rentang waktu 3 tahun itu, menurut saya pribadi merupakan tahun yang cukup berat. Karena saya dituntut untuk berubah dari diri saya yang sebelumnya masih remaja, dituntut untuk menjadi berpikiran lebih dewasa lagi dan menginjak dunia dewasa. Tentu itu tidak mudah, karena ya perbedaannya cukup signifikan antara dunia remaja dan dunia dewasa. Saat itu saya sadar bahwa saya mengalami perubahan psikologis. Tentu ketika saya sadar tersebut tidak langsung sadar, tapi saya mencari sumber, saya tanya ke psikolog apakah benar bahwa saya ini sedang mengalami quarter life crisis. Saya sering merasa takut, saya sering dihadapkan oleh pertanyaan-pertanyaan yang mungkin terlihat enteng untuk diucapkan oleh orang-orang lain. Tapi jujur itu membuat saya tertekan. Mungkin teman-teman di rumah juga sering mengalami atau mendapatkan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Contohnya seperti kapan wisuda, kapan punya kerja, usia sudah matang kenapa belum punya rumah, kenapa belum menikah, dan pertanyaan-pertanyaan lain yang terus berjatuhan dan jujur sangat membuat saya lebih depresi daripada sebelumnya. Saat itu yang saya rasakan di tahun-tahun itu adalah saya merasa tertekan dan depresi. Jujur karena saya merasa tidak ada satupun yang bisa membantu saya untuk menjawab pertanyaan tersebut atau membuat alasan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Saya juga kadang merasa kalah sama semua pencapaian teman-teman saya. Saya merasa bahwa apa yang saya lakukan itu sia-sia. Dan saya merasa bahwa apa yang teman-teman saya lakukan itu lebih baik dari yang saya lakukan. Saya terlalu terkungkung di situasi yang tidak mendukung. Situasi di mana seharusnya saya mendapatkan support, saya mendapatkan bantuan secara emosional, dan saat itu di tahun-tahun itu saya tidak mendapatkannya dan membuat saya semakin cemas, semakin takut terhadap menuju dewasa. Dan yang terakhir, saya juga merasa bimbang terhadap apa yang saya ambil. Saya merasa bahwa apakah ini benar, apakah ini salah, apakah ini saya bisa mempertanggungjawabkannya di depan, dan pertanyaan-pertanyaan lain yang berputar di kepala saya. Setelah saya mencari tahu seputar quarter life crisis, saya baru paham bahwa
ada beberapa faktor yang mendukung terjadinya quarter life crisis ini. Dan mungkin waktu itu saya tidak paham bahwa hal ini terjadi dalam hidup saya. Contohnya seperti ekspektasi berlebih dengan orang lain. Yang saya sebutkan sebelumnya bahwa saya selalu merasa kalah terhadap apapun saya lakukan. Mungkin saat itu ekspektasi saya terhadap pencapaian itu terlalu tinggi. Dan saya merasa bahwa ekspektasi saya terhadap orang lain cukup tinggi juga. Selanjutnya, berjuang hidup mandiri untuk pertama kalinya. Setelah saya hidup sekitar 20 tahun bersama keluarga dan harus hidup sendiri, tentu itu tidak mudah. Saya mengalami banyak hal, saya takut, saya merasa tidak bisa memanage diri sendiri, saya merasa tidak bisa memanage uang ataupun apapun itu, karena saya terbiasa dibantu oleh keluarga dan itu membuat saya tertekan karena berusaha hidup mandiri itu tidaklah mudah. Dan selanjutnya membuat keputusan pribadi atau mungkin profesional dalam jangka panjang. Hal ini juga membuat saya cukup depresi karena untuk memutuskan sesuatu saya butuh waktu 2-3 hari bahkan lebih untuk memutuskan ya atau tidaknya, yang bisa membantu saya untuk berproses untuk kedepannya. Dan yang terakhir, mungkin takut akan perubahan besar dalam hidup. Karena saya cukup takut terhadap sebuah perubahan. Saya takut saya tidak bisa untuk menghadapi perubahan tersebut. Saya takut saya lemah, saya takut saya kalah, dan lain-lain. Nah, dari segala hal yang sudah saya sebutin tadi, saya menemukan hal yang bisa saya lakukan. Salah satu cara saya untuk menghadapi fase quarter life crisis ini. Dan mungkin bisa teman-teman coba juga di rumah. Waktu itu saya mencoba untuk berhenti membandingkan diri saya dengan orang lain. Terlihat simple, terlihat enteng, tapi sebenarnya susah untuk dilakukan. Prinsip saya berubah, yaitu adalah hidup bukanlah sebuah lomba. Tiap orang pasti memiliki waktunya masing-masing, memiliki pace-nya masing-masing. Oleh karena itu, coba untuk berhenti membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Apa yang kita lihat seperti di sosial media atau apapun itu hanyalah sebagian dari ceritanya mereka. Dan nggak ada yang tahu apakah itu indah ataupun buruk atau apapun. Yang mereka tampilkan cuma yang baik-baik aja. Nah, jika kita melakukan perbandingan ini nih terhadap orang lain, maka nggak ada habisnya. Sampai kapan kita akan membandingkan diri kita dengan orang lain? Karena akan banyak orang yang lebih baik dari kita. Hal ini penting dilakukan, yaitu fokus terhadap pengembangan diri dan banyak mengenal diri lebih baik. Ini bisa dijadikan sebagai bahan evaluasi, motivasi untuk menjalani hidup yang lebih baik, serta mengetahui apa sih tujuan hidup kita sebenarnya. Setelah saya melalui fase-fase tersebut, mengalami fase quarter life crisis, saya jadi tahu bahwa quarter life crisis menjadi salah satu fenomena umum sebenarnya yang dialami oleh kaum kita, kaum milenial, dan penyebab utamanya sendiri ternyata berasal dari diri kita sendiri ataupun dari lingkungan sekitar. Dan dalam menghadapinya juga kita perlu sikap yang sangat-sangat positif agar kita bisa melalui hal yang terjadi. Jangan lupa untuk segera mengatasi gejala yang muncul, segera pergi ke tempat-tempat yang kita rasa tempat itu cocok bagi kita untuk meluapkan emosi kita, seperti pergi ke psikolog ataupun menemukan circle teman-teman yang bisa mendukung kita, mendukung karir dan cita-cita kita. Begitu cerita saya dalam melalui fase quarter life crisis. Terima kasih teman-teman buat yang sudah mendengar episode Anyaman Jiwa kali ini. Terima kasih juga yang sudah mendengarkan saya cerita. Kalau kalian ingin cerita, jangan sungkan kirimkan ke podcast @kgmedia.id dan DM di sosial media @medio_by_kgmedia dan follow akun Instagram @halojiwaindonesia serta sarana penyedia informasi kesehatan mental, dan follow @halojiwashop untuk merchandise terbaik lainnya.
Nah, Halo Jiwa Indonesia juga menyediakan layanan konseling dengan profesional bersama bully.id dan layanan konseling sebaya dalam program Ruang Refleksi Online. Saya Fafa dari tim Halo Jiwa Indonesia, ditunggu episode yang lainnya. Yah, udah selesai episode kali ini. Tungguin episode Anyaman Jiwa selanjutnya ya.